Pengakuan Daniel Asmara yang tega membunuh Agus Cik dengan cara yang kejam terjadi pada Sabtu 8 Maret 2025. Agus Cik bahkan disiram dengan menggunakan air keras lalu dibunuh di sebuah jembatan, tepatnya di Desa Manengah Tengah, Kecamatan Mandawi Barat, Kabupaten Oku Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Di video kali ini aku akan menceritakan kejadian-kejadian yang nyata di dunia ini. Seorang lansia yang disiram dengan menggunakan air keras dengan cara yang cukup keji. Setelah disiram dengan menggunakan air keras, pelaku Daniel langsung memukul dengan menggunakan balok di bagian belakang kepala korban. Bagaimana kasus dan ceritanya tetap di rangkuman kisah nyata. Motif pembunuhan di Desa Manengah Tengah, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan, akhirnya terungkap. Pelaku Daniel Asmara kesal karena sering ditekan korban untuk mencarikan utang. Daniel berusia 30 tahun. Dia merupakan salah satu warga Desa Manengah Tengah, Kecamatan Mandawi Barat, Kabupaten Oku Timur. Daniel di lingkungan masyarakat sekitar dikenal cukup baik, di mana Daniel selalu bersikap baik kepada siapapun dan menghormati yang lebih tua darinya. Entahlah bagaimana Daniel bisa sedekat ini kepada tetangganya, seorang lansia yang dikenal bernama Agus Cik, dan diketahui jarak rumah antara mereka tidak begitu jauh, hanya berjarak 150 cm. Tidak ada yang tahu latar belakang Agus Cik, di mana pria tua ini menjalani kehidupan dengan kondisi yang tidak memiliki banyak uang. Tapi di mana di momen ini Agus Cik selalu meminta tolong kepada Daniel, tetangganya tersebut. Agus Cik waktu itu meminta tolong kepada Daniel untuk mencarikan hutang untuk kehidupan Agus Cik, yang saat itu bukan Agus Cik yang membayar hutang tersebut, justru malah Daniel yang disuruh membayar hutang Agus Cik. Diketahui yang saat itu Daniel hingga sampai kesulitan ekonomi untuk menanggung hutang yang dipinjam oleh Agus Cik. Pada saat itu Daniel sampai menggadaikan tanah dan sebuah sepeda motor untuk menanggung hutang semua Agus Cik. Setelah diketahui bahwa Agus Cik korban tersebut mengambil uang gadai tanah pelaku yang akan dibayarkan ke hutang korban, akibat pelaku naik pitam hingga merencanakan pembunuhan tersebut bersama rekannya yang berinisial MP. Bisa dibayangkan, seharusnya Agus Cik menikmati kehidupannya dan masa tuanya dengan cukup sederhana. Justru malah Agus Cik memanfaatkan Daniel dan untuk membayar utangnya tersebut. Di mana saat itu Daniel emosi dan marah kepada Agus Cik atas perbuatannya tersebut. Saat di mana Daniel memancing Agus Cik untuk keluar rumah dan akan bersiap untuk menghabisi Agus Cik. Di mana saat itu Agus Cik keluar rumah dari rumahnya, dan pas di momen ini di mana Daniel bertemu dengan Agus Cik. Daniel yang pada saat itu sudah menaruh amarah kepada Agus Cik. Daniel pun langsung menyiram air keras ke wajah Agus Cik. Di mana di momen itu Agus Cik kesakitan dan kepanasan dengan air keras tersebut yang disiramkan ke wajahnya. Setelah itu Agus Cik tidak bisa melihat. Daniel langsung memukul kepala bagian belakang hingga saat itu Agus Cik langsung tersungkur ke bawah tanah. Tidak puas dengan apa yang dilakukan oleh Daniel, Daniel langsung memukul bagian dahi kepala dengan cara berulang-ulang hingga akhirnya Agus Cik terjatuh dari sebuah jembatan tersebut. Setelah melakukan perbuatannya dengan rekannya yang berinisial MP, Daniel langsung melarikan diri dari tempat tinggalnya. Di mana pada momen itu masyarakat Desa Manengah Tengah, Kecamatan Mandawi Barat, Kabupaten Oku Timur. Saat itu masyarakat dihebohkan dengan seorang pria parubaya yang sudah tidak bernyawa lagi. Saat adanya mayat tersebut, masyarakat melihat mayat tergeletak di pinggir sungai di bawah sebuah jembatan. Korban mengenakan baju warna hitam
lalu memakai jaket warna coklat serta celana panjang dan warna hitam. Saat itu, masyarakat sekitar melaporkan hal ini kepada pihak kepolisian. Setelah di mana mayat itu dievakuasi dan didalami, ternyata mayat itu adalah seorang lansia yang bernama Agus Cik. Setelah didalami dan dilakukan pemeriksaan kepada mayat tersebut, ternyata di bagian wajah ada sebuah luka bakar dan luka pada bagian kepalanya. Diduga mayat Agus Cik dibunuh oleh seseorang yang saat itu belum diketahui pelakunya. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian, mayat itu diserahkan oleh keluarga korban. Setelah hampir 3 minggu, pihak kepolisian baru mendapatkan info pelaku. Diketahui keberadaan pelaku yang saat itu di Kabupaten Merangin. Saat itu, tim Resmob Polda Jambi dan Polres Merangin membackup Polsek Cempaka untuk menyusun sebuah strategi penangkapan terhadap pelaku. Setelah berkoordinasi, polisi langsung melakukan pencarian keberadaan pelaku. Kemudian, tim mendapatkan informasi bahwa pelaku sedang berada di kebun milik saudara di Desa Simpang Limbur, Merangin. Saat itu, polisi langsung dengan cepat untuk melakukan penangkapan tersangka Daniel yang saat itu Daniel berusaha kooperatif dan tidak melawan sedikit pun kepada petugas. Saat diminta keterangan oleh pihak polisian, Daniel mengaku perbuatannya tersebut ialah yang membunuh Agus Cik dengan cara disiram dengan menggunakan air keras dan dihantam dengan menggunakan kayu balok yang berukurannya cukup besar. Saat itulah dengan pasrah Daniel langsung digiring ke kantor polisi untuk dimintai keterangan dan apa motif dari yang dilakukan oleh Daniel. Saat dimintai keterangan di kantor polisi, Daniel menjelaskan kenapa dia membunuh Agus Cik. Saat itu, Daniel menjelaskan kekesalannya terhadap korban Agus Cik. Di kantor polisi, Daniel menjelaskan kepada polisi yang pada saat itu selalu dimintai tolong kepada Daniel untuk meminjamkan hutang, tapi justru bukan Agus Cik yang membayar hutangnya, malah Daniel yang disuruh membayar hutang tersebut. Dari sinilah Daniel merencanakan pembunuhan kepada Agus Cik dengan rekannya yang berinisial MP yang saat ini masih menjadi DPO. Dari tangan pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa 1 unit sepeda motor Honda Beat serta dengan pakaian pelaku termasuk jaket, kaos dalam, lalu dengan topi berwarna putih yang saat itu berlumuran cairan merah. Pada saat itu, polisi juga menyita sebuah pisau dengan gagang kayu sepanjang 25 cm. Saat itu, polisi masih memburu MP yang masih dalam daftar pencarian orang. Sementara pelaku, Daniel, dihukum dengan ancaman 20 tahun penjara. Inilah informasi dari kasus pembunuhan Agus Cik yang dilakukan oleh Daniel. Tidak diberitahu berita lengkap latar belakang korban dan pelaku. Kasus ini aku buat sebagai alur cerita. Bagaimana pendapat kalian tentang kasus yang satu ini? Tinggalkan di bawah kolom komentar.